Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Sehat hari ini? Sudah bahagia hari ini? Alhamdulillah. Untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, ada baiknya di awal pembelajaran kita ini kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Semua siap. Mari kita berdoa mulai.
Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas dan memimpin doanya pada pagi hari ini. Semoga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian. Andini Juwita Maharani, Bintang Rahma Jayanti, Diana Lestari, Dimas Firmansyah, Dimas Prasetyo, Yogi Andika, Dinia Permatasari, Fajar Salahuddin, Hilsa Hernita, Hendra Triputra, Hinka Abdel Hijir, Kian Juliansa, Khairudin Derajat, Laura Hestia Anugrah, Cika Fitriani, Mona Marica, Dildan Alkadaru, Muhammad Ferdiansa, Rahma Aryanistami, Randi Saputra, Renata Zulaika, Rifan Hermawan, Rizky Wibowo, Sabrina Dwi Andraini, Salsabila Andina Putri, Siti Fatima, Tricam Yonugroho, Vanla Ferdia, Doni. Ya, hadir semua ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kerapihan dan kebersihan kelas kita. Coba dilihat kiri kanannya apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang di kotak sampah. Bagaimana dengan kerapihan baju kalian, jilbabnya, pakaiannya? Sudah rapi semua? Sudah pakai ikat pinggang? Rapi ya nak? Rapi. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, tolong bagikan buku paketnya nak. Buku paketnya silakan dibuka di bab 3 halaman 52. Judulnya menyusun cerita pendek. Sudah dibuka semua? Sudah? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapakah di antara kalian yang sudah tahu pengertian dari cerpen? Sebagian. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Ya, betul. Terima kasih ya. Dan satu kali lagi, tentunya kalian semua pernah membaca cerpen? Pernah. Kalau kalian sudah pernah membaca cerpen, cerpen apa yang pernah kalian
membaca, dan pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerpen tersebut? Siapa? Coba Panda. Jadi Bu, saya pernah membaca cerpen hasil karya Haris Effendi yang berjudul Persahabatan Sunyi. Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil dari cerpen tersebut adalah kita harus menyayangi sesama makhluk hidup dan juga kita harus mensyukuri apapun itu atas karunia Tuhan. Ya, bagus Panda. Terima kasih. Baiklah, materi kita hari ini adalah teks cerpen. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah pada kompetensi dasarnya 3.6 menelaah struktur dan aspek bahasa cerita pendek yang dibaca dan didengar. Dan di dalam pada tersebut terdapat indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menganalisis struktur dan bahasan teks cerpen berupa kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, majas. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penyajian PPT, siswa mampu menganalisis struktur dan pembahasan teks cerpen berupa kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, dan majas. Ya. Baiklah anak-anak, untuk memahami materi selanjutnya, coba perhatikan sheet PowerPoint yang ada di depan. Di dalam cerpen ada struktur. Struktur antara lain adalah 1. Abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. Bagian pertama ini bersifat opsional yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak, tapi umumnya bagian ini seringkali tidak ditulis. Ya. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi dipahami tahap kemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui tokoh, misalnya kemiskinan atau pengangguran. Dan yang keempat, resolusi. Setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. Dan yang terakhir itu adalah koda. Koda adalah tahap akhir dalam teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa. Sehingga pada bagian ini pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Bagian koda biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Nah, baiklah anak-anak. Selain dari itu, di sini di dalam slide PowerPoint ini ada contoh cerpen judulnya Kisah Tentang Sahabat. Nah, ibu akan minta tolong kepada anak-anak, siapa yang mau membacakan contoh cerpen tersebut ke depan? Ayo Bu. Boleh, Tika, silakan. Coba. Yang lain perhatikan temannya membacakan cerpen ya, dipahami nak. Kisah tentang sahabat, ada abstraksi. Cerita inspiratif tentang persahabatan ini datang dari negeri tirai bambu. Kisah nyata kedua sahabat ini sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial Cina di tahun 2015. Bagaimana tidak, kisahnya membuat para netizen terharu. Lalu ada orientasi, yaitu ada dua anak SMA yang bersahabat akrab bernama Sheshu dan Zheng Shi. Mereka bertemu pertama kali di bangku SMP Dakshu High School, Xiaoshou, Provinsi Jiangsu, Cina Utara. Sheshu merupakan anak yang
pribadi yang baik dan teladan. Ia juga memberikan pengaruh positif bagi teman-teman di sekitarnya. Sementara itu, Jiang Shi merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik. Ia tidak bisa berjalan karena menderita distrofi otot atau penyakit yang menyebabkan kelemahan progresif dan hilangnya massa otot. Ya, terima kasih, Rinka. Ada lagi yang mau bantu Ibu melanjutkan cerita dari yang sudah dibaca oleh Rinka? Saya, Bu. Siapa lagi? Filsa. Ya, silakan Filsa maju ke depan. Di bagian komplikasi ada baginya berangkat ke sekolah bukanlah hal yang mudah. Untuk menahan badannya sendiri pun tidak mudah, apalagi berjalan menuju kelas sendiri. Ketika Zhang Qi tidak mampu berjalan menuju kelasnya, Xiu Xiu selalu membantunya dengan cara menggendongnya dari kamar asrama menuju ruang kelas. Begitupun saat Zhang Qi tidak ingin balik ke asrama. Tidak hanya itu, Xiu Xiu juga membantu sahabatnya dalam melakukan pekerjaan lain, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, dan mendapatkan makanan. Kegiatan ini telah dilakukan selama 3 tahun. Di bagian resolusi ada, walaupun memiliki keterbatasan fisik, Zhang Qi masih semangat untuk belajar di sekolah. Berkat Xiu Xiu, Zhang Qi tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Mereka dikenal sebagai siswa yang bekerja keras dan top di kelas mereka. Di bagian koda, ada kisah 2 sahabat ini sangat menginspirasi dan perlu kita contoh. Xiu Xiu selalu membantu Zhang Qi dengan sepenuh hati. Sifat Xiu Xiu sangatlah luar biasa. Begitupun Zhang Qi yang tetap bersemangat pergi ke sekolah meskipun memiliki keterbatasan fisik. Dari teks inspiratif di atas bisa diperoleh pembelajaran bahwa seharusnya kita saling membantu dan menyemangati pada anak yang memiliki keterbatasan fisik, bukannya malah melakukan tindakan bullying. Iya, terima kasih Filsa. Nah, anak-anak, ini ceritanya sudah dibacakan oleh teman kalian. Sekarang Ibu mau bertanya tentang pemahaman kalian tentang cerpen yang sudah dibacakan tadi. Ya. Nah, siapa yang tahu sebutkan tokoh dan latar yang ada pada cerpen kisah tentang sahabat? Siapa yang bisa? Hendra, coba. Tokoh yang ada dalam teks cerpen tersebut adalah Xu dan Zhang Qi. Latar yang ada dalam teks cerpen tersebut adalah SMP Jiangsu High School, Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina Utara. Ya, pintar. Terima kasih Hendra. Nah, Ibu mau tanya, di komplikasi ini, nah, sedangkan komplikasi itu dari apa? Apa pengertian dari komplikasi? Siapa yang bisa? Ya, Renata. Komplikasi adalah tahap munculnya berbagai masalah. Ya, terima kasih Renata. Tadi bilang komplikasi itu tahap bermunculnya berbagai masalah. Nah, yang Ibu tanyakan lagi di sini di cerpen kisah tentang sahabat, siapa yang bisa? Masalah apa yang ada pada cerpen kisah tentang sahabat? Saya, Bu. Siapa yang bisa? Siapa? Filsa? Ya, Bu. Ya. Masalahnya ada pada ketika Zhang Qi tidak mampu berjalan menuju kelasnya, Xiu Xiu selalu membantunya dengan cara menggendongnya dari kamar asrama menuju ruang kelas. Ya. Nah, demikianlah tadi cerita kita sebenarnya ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Selain dari struktur di dalam teks cerpen, juga ada kaidah kebahasaannya, yaitu 1. Menggunakan kata ekspresif. Di sini teks inspiratif umumnya menggunakan kata-kata ekspresif yang menggambarkan emosi tokoh. Ya, seperti menggambarkan perasaan simpati, empati, dan perasaan pribadi tokoh. Contohnya, woi teman-teman, aku punya kabar baru nih, mau dengar tidak? Nah, itu contohnya ya. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Teks inspiratif umumnya menggunakan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang berisi penggambaran atau pemaparan secara rinci mengenai suatu objek. Contohnya,
Usia 7 tahun, sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Dan yang ketiga, menggunakan majas. Teks inspirasi umumnya menggunakan majas antara lain. Majas hiperbola adalah majas yang menyatakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, para pahlawan berjuang hingga titik darah penghabisan. Dan majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, perusahaan itu bangkrut karena ulah tikus berdasi. Jangan sembarangan, kabarnya Agung Sejati itu keturunan darah biru. Dan majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan bersikap seperti manusia. Contohnya, angin puting beliung itu menyapu bersih kota-kota yang dilaluinya. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita. Ada pertanyaan lagi? Ya. Apakah anak-anak sudah paham semuanya? Baiklah, jika anak-anak sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan maju ke depan untuk mengambil kertas yang sudah Ibu sediakan. Ayo, coba. Ayo yang lain sini, maju satu-satu, ambil kertas. Setelah itu kertasnya dicocokkan dengan nama yang ada di kertas. Kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Ya. Ayo, sini nak. Nah, cocokkan dengan kertas, kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dapat semua? Sekarang kalian cocokkan yang namanya ada di kertas, kalian cocokkan dengan tempat yang lain. Setelah itu duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ada sini ya. Kesini wortel. Yang kelompok wortel di sini. Tomat sih, tomat. Sudah duduk di kelompok masing-masing. Ini kelompok brokoli, itu kelompok bayam, kelompok ini kelompok dan yang ini kelompok. Berarti ada 5 kelompok. Silakan perwakilan dari kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Sudah kebagian semua LKPD-nya? Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya.
tugas kalian. Sudah dibuka LKPD-nya? Sekarang tugasnya, kerjakanlah tugas berikut. 1. Bacalah teks cerpen yang sudah disediakan. Bacalah teks cerpen yang sudah disediakan. 2. Tentukan struktur dan pembahasan teks tersebut. Tentukan struktur dan pembahasan teks tersebut. Dan yang ketiga, setelah menemukan hasil struktur dan pembahasannya, kalian membuat mading mini. Sudah mengerti? Sudah. Kita sudah mengerti. Coba dikerjakan. Selamat bekerja. Tentukan dulu strukturnya, baca dulu cerpennya. Lihat itu petunjuknya ya. Ya. Baca dulu cerpennya, nak. Ya. Tulis cerpennya di sini. Kalau sudah dapat strukturnya, nah ya, tulis dulu di sini cerpennya. Mana orientasinya? Strukturnya itu dapat tadi. Strukturnya orientasi, abstraksi, komunikasi. Iya. Setelah dapat semua, makanya dirembukin dulu, diskusikan dulu itu cerpennya. Baca cerpennya dulu, ya. Tentukan struktur. Tunjukkan dulu strukturnya. Baca dulu cerpennya. Ya. Maaf. Ada strukturnya belum? Baca lagi ya. Bagaimana strukturnya, sudah ketemu belum? Ya.
Strukturnya apa, orientasinya, seperti contoh tadi kan, abstraknya di mana. Cari dulu di sini abstrak, makanya kata ibu baca dulu cerpennya, cari abstraknya di mana, orientasinya di mana. Oke? Ya, coba. Ya. Ya, nanti kalau sudah ketemu strukturnya, di sini tempat tulisnya. Judulnya apa? Judulnya apa? Abstraksinya udah ketemu belum? Abstraksinya udah ketemu belum? Nah, ya, terus orientasinya udah ada belum? Nah, kalau dia sudah ada, silakan tulis di sini. Ya. Ya. Kita dulu strukturnya itu. Iya, strukturnya bentuknya. Nah, orientasinya siapa coba kalau ininya siapa? Tokohnya, tokohnya siapa? Ya, cari strukturnya. Siapa tokohnya di situ, orientasinya tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Ada? Ya, siapa tokohnya situ? Jadi, dan Kiki dulu contohnya. Ditulis. Ya, dan baru kalian bisa membuat hadir ininya, ya. Cerpennya dulu, tentukan strukturnya, ya. Nanti ada yang membuat hadir ini setelah cerpen selesai. Ya. Apa tadi? Ibu. Itu tadi apa? Yang ada di awal kalimat abstraksi tadi. Kasih ya, Bu. Di awal paragraf itu. Jadi di depan orientasinya nyampe di mana tadi kan? Kalau orientasi itu kan latar dan tokoh. Nah
ya ditulis di mana. Kamu tulis di sini apa? Namanya orientasi di mana? Itu dicari. Ini kan lagi acak, Nak. Jadi di mana tempat kamu ketemu tokoh dan latar itu? Nah, itulah orientasinya. Ya, itu judulnya kucing yang selalu lapar. Judulnya harus huruf besar. Abstraksi itu kan kadang ada, kadang nggak, bisa ditulis, bisa juga nggak, karena makanya harus teliti, lihat dulu itu contohnya. Itu ya. Sekali lagi sudah mau ada kendala? Tidak, Bu. Sudah ketemu strukturnya? Sudah selesai. Ya, sudah. Masalahnya itu ada di komplikasi. Dari atas ke bawah. Dari mayoritas itu kan itu sulit Ayo, masuk.
Jadi lemparan Iya. Itu mana sih? Gimana putih? Ay, usus dulu. Dunia itu tidak. Orientasi kurang tahu sih. Oh, saya jadi jawab. Dan ini tes. Saya buat apa ini?
Itu udah ada Boleh, terserah. Adalah di kongkang. bisa main komputer. Iya gitu. Wah, ini bisa diem saja loh, saya kan juga harus bayar sekarang. Jadi gratis, baru selesai. Kok mau lagi? Paksa sekali. Bayar Bayar apa? Tapi nggak satu dua biet gopal jadi itu guna lagi mati itu Jadi gitu. Yang gede. belum itu kan? Dari masalah yang itu. Ya, terlihat dulu. Dari masalah yang membuat bentar ya, Bu ya. Salahnya sudah ada. Sudah ketemu masalah. Sudah dapat tadi itu semua. Udah Bu, ini lagi nulis orientasi. Ya. Ijo, sekarang ijo. Yang kalian sudah ketemu. biasa upload
kecil. Itu warnanya itu tadi bukan di sini ya. Mana ini bisa dia? Halo guys. Aneh penyanyi. Jadi orang siapa yang sudah selesai grupnya? Maaf ya aku mau. Gimana ya? Yang bisa grupnya itu dilihatkan grupnya, nah kelompoknya. Kamu ngomong enggak? Ayo.
Ini kan Siap buat gini. Woi. bagaimana anak kendala? Alhamdulillah ada Bu. Sudah dapat strukturnya semua. Sudah bisa ditempel. Nah, ini tempel lagi Bu. Yang ngasih hiasan lagi di sini. Di sini. Jangan lagi. usah lihat sampai itu ini tentang
Kodenya ada ya, baru ada. Belum selesai. Coba lihat mana itu orientasinya tadi. Tokohnya siapa? Tokohnya siapa? Sali. Ya. Agus. Baca lagi. Oke. Itu dan sesuatu pengaruh alkohol. Jangan dikemanain. Lagi ini nih. Kalau untuk sesuatu. Juga Ini kasih lagi aku bilang. Di mana ini nanti? Ini ya. Coba ambil ini. Dimasukin apa? 30 menit.
Kaya ini, kaya nah, sumpah, ini dibikin pajar ya. Halo, semua orang sudah selesai belum? Lagi Ibu. Satu-satunya. Kesimpulan dari cerita. Yang pasti. Kesimpulan dari keseluruhan cerita ya. Kita lagi belum tersusun. Ini
Ini yang dipakai. Jadi di dalam tadi. Lagi. Sini aja hijaunya nggak terlalu Merah. Ada. Iya, segini loh. Emang boleh sih ikut itu? Emang boleh sih ikut itu? Jelek sih. Segini bukan murah. kecil lagi. Ini lah makan makan. Biar nggak keluarin banyak loh. Jangan kamu seperti ini. Ini bukti lagi. Mulai cobain. Bagaimana anak-anak? Saya sudah mau habis. Sedikit lagi. Tunggu ya. Carilah yang bagaimana tugasnya sudah selesai belum? Bentar lagi Bu. Hampir Bu, hampir selesai ya. Hampir ya nak, waktunya Bu ya. Hampir lagi.
Iya kan Ferdi? Iya mungkin. Iya Mas. Ini ya. Berapa menit lagi, Bu? Maaf ya. Ada apa lagi? Starboy lewat. Dicokin. Kalau apa di aja, Pak? Merah kami mana ya? Pinjam merah dong. Bagaimana dengan kelompok tomat? Apa sudah selesai belum? Lagi, Bu. Lagi Bu. Oke. Ini Sudah gaya-gaya jangan saya lagi ngomong ya. Biru ini. Bagaimana dengan tugasnya anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum. Yang belum, kelompok siapa saja yang belum? Sudah nih, Bu. Ini kelompok brokoli yang belum selesai. Terus kelompok apa lagi yang belum selesai? Kelompok bayam belum selesai. Kelompok Sudah Bu. tomat wortel. Kelompok wortel selesai. Kelompok cabai bagaimana? Sudah Bu. Sudah. Ya. Kelompok tomat Lagi Bu. bisa ditunggu. Nah, ya dikit lagi ya. Ya Bu. Satu nilainya 60. Gak ada 3. 200. Sudah? Baiklah. Sudah selesai kan? Kelompok ada 3 kelompok yang sudah selesai. 2 kelompok belum?
habis, kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Yang akan datang kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak duduk dulu. Duduk dulu semuanya. Duduk yang rapi. Ya. Baiklah anak-anak. Baiklah. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Siapa? Sabrina. Coba Sabrina. Pada hari ini saya mempelajari struktur teks cerpen. Ya. Antara lain abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ya. Ya, selain struktur cerpen, kami juga sudah belajar kaidah bahasanya Bu. Antara lain menggunakan kata ekspresif, menggunakan kalimat ekspresif, dan menggunakan majas. Ya. Nah, ibu mau bertanya. Halo semuanya, ibu mau bertanya. Adakah hambatannya waktu kita belajar di hari ini? Ada hambatannya? Terus kalian merasa apa nak hari ini? Iya, terima kasih. Baiklah, kesimpulan hari ini adalah pembelajaran kita pada hari ini adalah kita telah belajar tentang struktur teks cerpen. Antara lain ada abstraksi, ada orientasi, ada selain dari struktur teks cerpen, yang lebih penting lagi adalah kaidah kebahasaannya, yaitu satu menggunakan kata ekspresi, dua menggunakan kata ekspresi, dan ketiga menggunakan majas. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua bisa memahami pelajaran kita pada hari ini ya. Nah, dan yang belum selesai, untuk minggu yang akan datang kita lanjutkan ya. Nanti akan mempresentasikan kelompok masing-masing ya. Bagi yang belum selesai tugasnya, dilanjutkan di rumah bersama dengan kelompoknya ya. Baiklah. Sudah, baiklah berhubung pertemuan kita hari ini sudah hampir habis. Kita akhiri saja pertemuan ini dengan membaca doa. Kalau dari awal tadi kita baca doa, kita akhiri juga pembelajaran kita dengan membaca doa bersama. Coba mereka duduk bukunya. Ya, kumpulkan bukunya. Ayo duduk kembali, kita akan baca doa. Ya, Kita udah mulai.
Silakan. Oke. Rio Handika. tadi apa itu? Apa gitu? Rio Handika tadi alfa apa izin? Rio tadi alfa apa izin? Rio tadi alfa apa izin anjing? Good. Di video agak lain. Mana berapa ya? Ma, ini